الأول مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Sedikit tentang khitan. Intinya kalau kita pengen jadi kita punya anak yang soleh, orang tua kudu soleh. Orang tua kudu soleh, ya. Bapaknya soleh, emaknya solehah. Kalau mau kita punya anak pintar, kitanya kudu pintar. Berarti saya udah terlambat dong, saya udah lulus ini sekolah. Dulu nilainya 7 mulu atau 6. Maksudnya apa? Jadi orang tua yang pintar tahu akan karakteristik anak-anak kita. Apa yang diinginkan anak-anak kita. Gitu. Ya. Tahu tentang perkembangan anak-anak kita. Ini bocor cocoknya di mana nih? Gitu ya. Kita arahin. Enggak mesti ke agama mulu, enggak. Tapi kudu ngaji gitu. Saya enggak ngarahin jadi ustaz kagak. Kalau jadi ustaz mulu enggak pada ini di mana? Ngajar mulu semuanya, ya kan? Iya. Ada yang di pemerintahan boleh, silakan. Ada yang jadi insinyur boleh, ya. Ada yang jadi dokter, profesor dan lain sebagainya, silakan. Tapi tetap suruh ngaji. Biar apa? Biar tuh bocah tahu agama. Ketika jadi seorang dokter, beda dokter sama dokter beda. Dia tahu jalan yang baik, jalan yang lurus. Sehingga apa? Sehingga dia goyahkan temannya suruh korupsi, nggak mau. Kenapa? Agama saya melarang. Gitu kan? Intinya seperti itu. Setiap hari doain tuh anak-anak kita. Ya, doain. Terutama yang doa yang populer, Rabbi habli minas sholihin. Kita baca setiap hari. Ya. Bagi yang apa? Bagi yang belum punya pasangan hidup, baca aja nggak apa-apa. Namanya doa. Jadi sekarang siapa tahu nanti apa ketika udah nikah punya anaknya udah soleh gitu. Nggak ngerasain bocah bangor lagi gitu kan. Doain setiap hari anak-anak kita biar jadi anak yang soleh. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi ja'alni muqimus sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu doain, ya. Atau yang panjangnya Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina ya tullabana min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal khair. Ya. Itu doain Bang Iwan. Ya, semuanya yang punya anak. Ome, dengar Ome? Ya, baik. Ya. Kalau yang belum gimana, Bang? Yang belum bacain juga. Boleh ya? Boleh. Terutama yang belum dapat baca apa? Baca apa? Ya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Sebanyak-banyaknya membiling, ya. Banyakin tuh baca. Biar nanti apa? Allah yang milih jodoh kita yang terbaik buat kita. Iya. Buat kita dan keluarga kita. Emang kawin enak buat kita doang, ya kan? Nanti banyak masalah. Iya. Enak nih sebulan 2 bulan setahun enak.
Ntar masalah mertua, ya, itu pasti ada aja. Ya, makanya banyakin baca Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Banyakin baca gitu. Ya, baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Nusaihatul Ibad qala al-musannif rahimahullahu taala wa dama naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bi wa bikum fid dharain amin. Wa qala ba'd al-hukama 'ashratu khisalin yubghiduha Allah Subhanahu wa taala min 'ashrati anfusin. Sebagian hukama, orang ahli hikmah, bukan ahli hikmah yang sekarang, bukan ya. Ahli hikmah yang pada wirid yang tujuannya jadi dukun, bukan ya. Ahli hikmah ini hukama ini orang ahli hukum, fikihnya dapat, solehnya dapat, ya, itu hukama. Orang ahli hukama mengatakan asratu khisal yubghidu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 10 macam orang, individu, kelompok yang sifatnya itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibenci sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Digedegin sama manusia aja kagak ya. Digedegin sama mertua agak ya. Digedegin sama mantu agak ya. Apalagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bang, Allah mah gak kelihatan, jadi kita nyantai-nyantai aja ya. Nanti pada saatnya apa? Allah jungkir balik karena memang kita mau, enggak kan? Apa itu? Al-bukhlu minal aghniya. Orang kaya tapi apa? Pelit. Butuh gasiran, mata kuning, ya. Pelit. Orang kaya pelit. Itu Allah apa? Allah bencinya luar biasa. Seharusnya apa? Seharusnya harta yang dia punya, ya, dibagi. Pada siapa? Pada orang yang membutuhkan. Jangan apa? Jangan dikumpulin terus harta banyak-banyak. Kamu buat apa sih harta banyak-banyak? Rumah punya nih, mobil punya, motor paling kalau mobil punya pasti motor punya, ya. Mobil punya, rumah banyak, duit banyak, mati buat apa? Paling buat apa? Buat anak-anaknya warisan berebut, ya kan? Solusinya apa? Solusinya semasa dia hidup tuh, ya, selain dizakatkan, zakat hukumnya wajib, zakat mal hukumnya wajib. Selain dizakatkan, disedekahkan tuh duit. Hasil pembangunan masjid, pesantren, ya, tempat taklim, tempat zikir dan lain sebagainya. Bahkan anak-anak yatim digratisin sekolahnya dan lain sebagainya. Nah itu kalau ada orang kaya yang pelit, maka Allah Subhanahu wa ta'ala benci. Apa kata Hakim? Al-bukhlu muhu sifatil insaniyah wa itsbati 'adatil hiwaniyah. Pelit itu, ya, menyatukan sifat manusia dengan adat hewan. Jadi apa? Orang pelit kayak apa? Kayak hewan. Coba monyet punya makanan. Kita ambil dua, dicakal-cakalin kita. Sama temannya punya nggak mau berbagi itu monyet. Jadi apa? Menyatukan sifat manusia dengan adat binatang. Kalau kita pelit, nauzubillah min, jangan pelit-pelit banget ya. Kalau emang kita nggak punya, ya nggak apa-apa. Kita buat makan nih, ya, ada buat makan 20.000. Ada orang minta boleh nggak dikasih?
apa-apaan Bang. Ya. Makam kita bukan makam kayak Sayyidina Ali yang punya apa? Yang punya roti buat istrinya, diminta mah kalau minta-minta dikasih. Pulang lah istrinya orang soleha. Siti siapa? Siti Fatimah Zahra. Tuh kalau istri modelan kita, lalu lampu apa Bang? Gua belum makan. Dikasih orang, lu makan pakai apa gua ntar? Iya. Nah, ini kita dulu siapa? Siti Fatimah Zahra, istri yang soleh aja nggak apa-apa. Nanti juga rezeki datang lagi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nggak punya duit 50 ribunya, 50 ribu tuh cukup buat makan sehari. Jangan, nggak apa-apa. Ya. Jadi pelit ada batasan. Bukan pelit itu makan apa? Kita juga butuh. Kita butuh. Jangan dipukul rata nih, ya. Jangan dipukul rata, nggak boleh. Kalau orang kaya, rumahnya sabrek-abrek, rumahnya cakep, mobil ada, motor apa lagi, ya. Nyampe, mohon maaf ya. Orang kaya, ya, mau rumah cakep, mobil ada, bayaran ngaji agak mau, ada, ya. Ngalamin sendiri gitu saya. Bayarin dah, ikhlasin dah sama Allah. Dan ngaji cuma 150.000 2 bulan kagak nggak mau. Alhamdulillah min zahir. Padahal kalau kata dosen saya, nggak apa-apa kamu ngajar ngaji ya privat ya, kamu patokin sama orang-orang kaya, mau 100.000 ya 200.000 sebulan, kata dosen saya gitu. Karena apa? Karena dia nih kalau keluar makan ya, makan keluar kemana? Warteg bukan dia mah, orang kayak warteg. Ke restoran ya, itu habis 1 juta buat makan doang. Kalau ngaji agak mau bayar. Kata makanya kalau dosen saya begitu ya. Ini ibu-ibu udah doktor tuh di atas 2 kali sarjana, S1, S2, S3 tuh doktor. Gak apa-apa kamu ngaji, kamu orang kaya tarik nih, gak masalah. Kenapa? Dia keluar semalaman nih 1 juta bayar makan buat perut doang. Sedangkan anak yang ngaji ya, anak ngaji buat kebaikan dunia akhirat gak mau. Gak apa-apa. Saya ngalamin sendiri punya murid orang kaya bener ini mah, nggak ada di sini mah, ya kayak bener, agak mau ya berhenti. Alhamdulillah, jangan sampai gitu ya. Kenapa? Sampai gitu. Itu namanya apa? Al-bukhlu minal aghniyah. Orang kaya yang pelit itu Allah kesel banget. Kesel banget Allah. Yang selanjutnya apa? Al-kibru minal fuqara. Orang fakir sombong. Nah ini tuh dapat semua nih. Tadi orang kaya yang pelit Allah kesel, ya. Ini orang fakir, ya. Di bawahnya miskin, kaya, miskin, fakir. Fakir sombong. Kalau kata orang kita makan teripalnya doang sombong, ya. Ini udah fakir, sombong. Tuh Allah benci itu. Yang pertama apa? Orang kaya pelit. Yang kedua orang fakir sombong. Apa yang mau disombongin? Iya. Beda kagak ada. Makan sehari sekali. Sombong. Ini sombongnya sama Allah juga, sombong sama manusia juga. Enggak mau apa? Udah fakir enggak mau sholat. Iya. Udah fakir nggak mau sholat, nggak mau ngaji, sombong juga. Sama orang juga sombong berdatang tenteng. Nauzubillah min. Orang kayak gitu dia tuh dikeselin, dimarahin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya wattama'u minal ulama yang qomah, yang serakah akan harta. Udah banyak ya mohon maaf
banyak ya diantara para penceramah ya, ditargetin gitu ya. Semua nggak boleh. Dalam agama nggak boleh. Berapa nih 10 juta, ya kan? Sekali datang 10 juta, 5 juta. Kecuali kalau dia nggak narifin, ya, kayak Ustaz Abdul Somad, mantep tuh. Ya, dia memang orang yang teguh, ya, teguh pendirian. Gak mau dia nih kalau udah ada yang jadwalin, mau itu dikasih apa kagak duit tuh pulang, ya, sama terus diundang nih sama presiden, sama menteri, pernah dia. Gak mau ditolak, enggak, saya udah di tempat ini. Walaupun Anda seorang menteri, ya, Abdul Somad, saya tetap nggak mau. Kenapa? Jadwal saya udah di sini duluan. Nggak bakalan saya gagali. Nanti 2 tahun yang akan datang, 2 tahun yang akan datang, yang benar-benar ya mengabdi kepada agama kita, yaitu agama Islam. Jadi jangan pernah narik. Saya senang kalau ada yang bagi, saya senang. Tapi apa? Jangan sampai kalau kagak ada minjem jangan. Saya paling nggak mau, kasihan. Ya. Nanti kalau ditempatin, ya bang dulu ya. Aduh, ini kemarin si Anu ngasih minjem jangan. Ya bang ya, jangan. Gak usah datang aja. Saya mau dikasih kagak, nggak masalah. Saya mau dikasih alhamdulillah, nggak dikasih juga alhamdulillah. Kenapa? Alhamdulillah saya bisa menyampaikan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang perlu semuanya tahu, ya kan? Kalau kayak gini, kalau saya nggak datang, nggak mau, tahu nggak saya sampai? Nggak tahu, ya kan? Nggak tahu orang yang dibenci sama Allah tuh nggak tahu. Jadi orang-orang yang kaya terus pelit. Nanti kalau misalnya jadi orang kaya nih, kalian, amin. Ya. Jadi kayak orang kaya yang dermawan. Kan tahu dari sini nih, ya kan? Nanti kalau saya jadi orang kaya, saya mau jadi orang kaya dermawan. Nanti seandainya Allah tetapkan saya jadi orang fakir, ya, saya jangan nggak mau jadi orang fakir yang sombong. Orang fakir yang taat ibadah itu dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Fakir nih dia, tapi apa? Taat ibadah, ya, apalagi sombong kagak, ya. Taat ibadah nggak sombong, udah dijamin oleh Allah masuk surga. Ya, nah semuanya ada balasannya, tenang aja. Ya. Tadi apa? Waktu mau minal ulama yang toma itu serakah. Waqillatul haya'i minan nisa. Nah ini nih. Ya. Kita punya anak cewek, punya istri, ya. Nih Bang, maafin nih, emang udah ada catatannya di sini. Kata ulama apa? Waqillatul haya'i minan nisa. Cewek, perempuan yang sedikit kemaluannya, sedikit rasa malunya. Banyak lah sekarang yang bocah pada joget mulu. Kemarin baru pulang aja, bocah cewek berjoget jalan. Ngapain gitu? Tikokan, kagak tahu sekarang. Ya Allah ya Rabbi. Ini qillatul haya binan nisa, sedikitnya rasa malu dari perempuan kayak itu, mau dibenci mau Allah benci. Ya, jangan. Ya kita punya istri, ya kita didik dengan baik, pelan-pelan ngomonginnya, ya. Neng, Ma, kalau keluar apa? Pakai kerudung, ya kan? Pelan-pelan. Ya. Nanti insya Allah kita nih sebagai seorang suami, ya, mempunyai tanggung jawab yang besar buat istri dan anak-anak kita. Ketika kita nggak nyampein yang kita tahu, ya,
nanti istri dan anak-anak kita nuntut, ngapa lu diem bae, lu nggak nyuruh gue, ya kan? Iya. Habis gue takut nih sama lu. Habis itu takut ngomong, tadi yang istri nih. Tadi ngomong. Iya. Bilangin, kalau yang benar bilangin, ya dikit-dikit pelan-pelan neng, ya sama keluarga, oke kerudungan, ya itu tanggung jawab kita, anak istri tanggung jawab kita, suruh pada sembahyang, ya. Ini suaminya dulu sembahyang bayang, suaminya nggak sembahyang sama beda, cengles sama istrinya, lu aja nggak sembahyang kok masuk surga, ya ini CS jadinya. Ya, nah ini qillatul haya minan nisa. Nanti kalau punya anak cewek dibilang itu, ya, yang di HP ada senyum-senyuman, di update status, ya Allah semuanya lihat, ya kan? Iya. Pamer kecantikan, ya, jangan. Nanti yang bertanggung jawab kita sebagai apa? Sebagai suami, ya. Ada joget-joget, ya Allah ya Rabbi, sekarang ya. Maksudnya apa gitu ya? Emang ada bayaran sama TikTok? Gila ada bayaran ya? Gila ada bayaran. Ya Allah Rabbi, bilang itu ya, buat saya Allah. Ini qillatul haya minan nisa. Sedikit rasa malu dari perempuan. Dibenci sama Allah. Wa hubbud dunya minas syuyukh. Aki-aki, nenek-nenek masih demen sama dunia. Masih demen nongkrong, masih demen main gaple, masih demen main remi. Iya. Masih demen joget, masih demen ke tempat dangdut. Nah ini ya. Apalagi demen sama harta. Ngumpulin harta, takut tuh harta diambil sama orang, dijagain sama apa? Ada sapamnya, ada anjingnya. Ya, hubbud dunya minas syuyukh. Syuyukh itu jamak dari syekh, ya. Iya, syekh. Cinta dunia, ya. Aki-aki sama nenek masih cinta sama dunia. Udah nenek dandan mulu. Agak demen. Dandan mulu. Udah gitu pakainya seksi lagi. Ada itu saya sering nemuin dan nenek pakainya seksi dandan. Allah. Diobrol agak mau orang. Wal kasalu minas syubban. Nah, selanjutnya apa nih? Pemuda yang malas. Nah, kena juga nih. Semua yang kena, tadi ustaz kena, orang kaya kena, ya, orang miskin kena. Nah, anak muda juga kan kena. Salah satu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, pemuda yang apa? Yang malas. Malas ibadah, ya. Malas kerja, malas ngapa-ngapain dah. Ya. Nah, ini sama tuh dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Allah senang aki-aki, ya, orang tua yang sholat ke masjid, yang menggantungkan hatinya ke masjid, dikit-dikit ke masjid. Tapi Allah lebih senang, ya, orang muda, anak muda yang menggantungkan hatinya ke masjid. Itu Allah lebih senang. Allah lebih senang. Berarti pahalanya banyak aja. Ini kebalikannya, Allah gedek, ya. Allah benci, marah sama aki-aki yang masih doyan sama dunia. Sama apa? Sama pemuda yang benci, yang cinta sama dunia. Gedek tuh Allah. Ya. Tapi lebih gedek lagi aki-aki, nenek-nenek masih cinta sama dunia. Soalnya apa tuh ngapain aki-aki? Ingat mati kok. Jadi wah, ingat mati.
yang dunia mulu dipikirin. Sama ya. Ini sama wal kasalu minas syubban. Pemuda yang apa? Yang malas. Boleh jadi kagak dapat apa? Kagak dapat kerjaan mulu, mau tidur mulu gaweannya. Nah, ya. Ngapain? Sholat malam. Ya. Banyakin doa, banyakin sholat. Malam nyari JP mah malam. Tuh, kan? Apa tuh JP Bang ini? Jackpot. JP sekarang ya. Kalau dulu wangsit kali ya. Jangan Bang ya. Kalau pengen nggak apa-apa nih. Ukuran iman kita, pengen dapat sesuatu, kita bela-belain, kita apa? Bangun malam, atau jangan bangun malam lah, susah ya. Bangun sebelum subuh, sholat apa? Sholat qabliyah subuh atau sholat fajar. Itu kenapa? Dalam hadis Rasulullah, khairun minad dunya wa ma fiha. Sepaling baik ya, lebih baik dunia dan isinya. 2 rakaat sholat subuh atau 2 rakaat sholat qabliyah subuh atau sholat fajar ya, itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Tuh. Itu aja dah dulu ya, bangun 4:30 qabliyah subuh, minta sama Allah ya, minta sama Allah, ya Allah, mintanya yang apa? Kan pernah saya sampaikan kan waktu di mama, mintanya dengan penuh keyakinan bahwa doa kita bakalan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta istighfar, sholawat banyak, dengan banyak sholawat insyaallah ya. Insyaallah doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah belum Allah kasih belakangan itu ya. Yang penting apa? Allah pengen melihat nih kesungguhan kita dulu. Istiqomah nggak nih bocah, gitu kan? Istiqomah apa kagak? Kalau istiqomah nanti udah enak, gitu ya. Ketika dapat kerja masih dikerjain, nggak tuh? Masih nggak dikerjain? Kerjain kalau udah apa? Kalau udah istiqomah nih, ya kerja walaupun udah dapat kerja, kalau udah istiqomah masih kerja nggak? Masih kan apa? Dia udah merasakan nikmatnya, gitu Bang. Dan ngerasain nikmatnya ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Kerja jalan, ibadah jalan. Beda sama orang yang langsung dikasih. Besok kalau ada sholat malam udah. Enggak sholat subuh, bahkan enggak sholat subuh. Kenapa? Capean gua. Iya. Pulang jam 10. Berangkat nanti jam 6, gitu kan, habis subuh. Berangkat kesiangan nih, bukan kesiangan subuh, bukan. Kesiangan kerja di gua nih, buru-buru mandi kerja langsung. Sholat subuh enggak? Ya. Makanya Allah ulur tuh, ya. Allah kasih kesempatan buat apa? Buat ibadah dulu, ya. Kalau udah enak nanti Allah kasih. Jadi kerjanya dapat, ibadahnya dapat, insya Allah berkah, gitu Bang. Ya. Bang tuh. Jadi jangan jadi pemuda yang malas. Selanjutnya wal jawru minas sultan. Ini raja, pemimpin yang apa? Yang tidak adil, yang kejam. Yang pemimpin yang tidak adil, yang kejam itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain disampaikan apa? Man arda sultanan bima yusqitu rabbahu kharaja min dinillahi ta'ala. Barang siapa yang ridho, yang senang ya, kepada sultan, kepada pemimpin yang dia, yang pemimpin itu dibenci oleh Tuhannya, kharaja min dinillahi ta'ala, dia telah keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita demen nih ya, demen sama pemimpin yang jahat ya, sama pemimpin yang tidak adil ya. Apa kata Rasulullah? Kharaja min dinillahi ta'ala,
dia telah keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Keluar dari syariat Allah. Harusnya apa? Jangan senang. Ya, jangan senang. Kita doain ya, rasa benci pasti ada. Dengan rasa benci kita apain? Kita doain ya Allah tuh biar pemimpin jadi benar dah. Atau kalau nggak benar diganti dah tuh pemimpin, ya kan? Diganti. Gitu. Dengan adanya rasa benci atau ketidak nyamanan dalam hati kita bisa berdoa. Yang dicaci maki jangan. Nanti apa? Nanti khawatirnya apa? Khawatirnya kembali kepada diri kita. Ya. Kita doain aja. Ya, biar apa? Biar Allah ganti gitu. Wal jubnu minal ghuzati, dan tentara yang penakut. Jadi tentara penakut mau apain? Ya kan? Jadi tentara nih perang takut. Nah, itu Allah benci. Wal ujbu minaz zuhad, orang-orang zuhad, orang-orang zuhud yang apa? Yang takjub dengan amal-amalnya. Ya. Ketika ada orang zuhud yang takjub, ya, yang memuji dirinya, maka apa? Maka amalnya terhapus, nggak dapat pahala. Apa kata Rasulullah? Man hamida nafsahu ala amalin salihin faqad dhalla syukruhu wa habita amaluhu. Orang yang memuji dirinya sendiri, nih gua nih ibadah gua paling apa? Paling cakep. Gua sholat gua di depan mulu, ya kan? Bacaan gua paling fasih, bacaan gua paling enak, ya. Bacaan gua paling khusyuk. Apa kata Rasulullah? Faqad dhalla syukruhu, maka ya, hilang rasa syukurnya. Wa habita amaluhu, dan hilang amalnya. Nggak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akibat apa? Akibat memuji dirinya sendiri. Bukan apa? Bukan memuji sama orang lain, bukan. Nih, puji gua, enggak. Memuji diri dia sendiri. Wariya'u minal ubbad, dan bersikap riya orang-orang yang ahli ibadah, ya. Ibadah pengen diapain? Pengen dilihat sama orang. Atau ngaji pengen dilihat sama orang biar rajin, biar jadi orang soleh. Jangan. Ngaji mah ngaji aja. Ngaji niatnya apa? Buat menghilangkan kebodohan di dalam diri kita. Ya, pertama itu. Dan selanjutnya kita ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu, ya. Itu perkataan pertama yang menyinggung semuanya, ya, menyentil semuanya, dimulai dari orang kaya, orang fakir, ulama, ya, perempuan, aki-aki, nenek-nenek, pemuda, ya, pemimpin, tentara, orang zuhud, bahkan orang abid, yaitu orang abid, orang yang ahli ibadah, disentil semuanya. Jangan sampai itu tadi kita masuk ke ranah itu. Kenapa? Karena bakal Allah Subhanahu wa taala benci. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semuanya dapat mengamalkan apa yang disampaikan oleh para alim ulama, dan dijelaskan, dikuatkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Alhamdulillah.